Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ensiklopedi muslim, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Namun, sudahkah kita paham apa saja yang akan terjadi pada hari pencabutan nyawa tersebut? Apa saja yang akan dialami saat ruh akan dicabut? Dapatkan jawabannya dengan menonton video ini hingga akhir. Dan sekiranya Anda memetik manfaat dari video ini, silahkan Anda perlihatkan video ini kepada sahabat terbaik Anda, agar mereka mendapat manfaat yang sama. Terima kasih sudah menonton, like, follow, dan subscribe Anda sangat berarti bagi kami untuk menambah semangat membuat konten yang lebih bermanfaat. Diterangkan dalam suatu hadis bahwa ketika malaikat maut akan mencabut nyawa orang mukmin, ruh orang mukmin itu berkata, "Aku tidak akan taat kepadamu kalau engkau tidak diperintah oleh Allah untuk mencabutku." Malaikat maut menjawab, "Aku telah diperintah oleh Allah." Ruh lalu meminta tanda atau buktinya. Ia berkata, "Sesungguhnya Tuhanku telah menciptakan aku dan memasukkan aku dalam jasadku, dan engkau tidak ada waktu itu. Sekarang engkau ingin mengambilku." Kemudian malaikat maut menghadap kepada Allah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepadanya, "Apakah engkau telah mencabut nyawa hambaku?" Malaikat maut menjawab, "Tuhanku, sesungguhnya hambamu berkata begini-begini dan meminta bukti dariku." Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Benar yang dikatakan ruh hambaku." Kemudian Allah berfirman lagi, "Hai malaikat maut, pergilah ke surga dan ambillah buah apel darinya sebagai bukti. Setelah itu temuilah ruh hambaku." Lalu malaikat maut pergi ke surga dan mengambil buah apel dari surga yang bertuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika itu ruh melihatnya, keluarlah dia dengan segera dan merasa enak serta jernihnya mati. Diceritakan dalam suatu hadis, ketika Allah akan mencabut nyawa hambanya, malaikat maut mendatangi hamba tersebut pada mulut untuk mencabut nyawanya. Maka keluarlah zikir dari mulut tersebut dan berkata, "Tidak ada jalan bagimu untuk mencabut nyawa dari arah sini." Lama sekali lisan hamba tersebut berzikir kepada Allah. Maka malaikat maut kembali menghadap kepada Allah dan mengatakan apa yang terjadi. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Cabutlah nyawanya dari arah yang lain." Maka datanglah malaikat maut pada tangan, keluarlah sedekah dari tangan seraya berkata, "Tidak ada jalan bagimu untuk mencabut nyawanya. Sesungguhnya dia bersedekah dengan aku atau tangan ini dengan banyak sekali, dan dia mengusap kepala anak yatim, menulis ilmu dengan kalam, dan memukul orang-orang kafir dengan tangan ini." Lalu datanglah malaikat maut pada kaki, dan kaki pun berkata, "Tidak ada jalan bagimu dari arahku. Sesungguhnya dia berjalan untuk salat berjamaah, salat hari raya, mendatangi majelis ilmu dengan kaki ini." Kemudian malaikat maut mendatangi telinga, dan telinga pun berkata, "Tidak ada jalan bagimu dari arahku. Sesungguhnya dia mendengarkan Al-Quran, azan dan zikir dengan telinga ini." Maka datanglah malaikat maut pada kedua mata, dan keduanya berkata, "Tidak ada jalan bagimu dari arah kami. Sesungguhnya dia melihat mushaf Al-Quran, wajah para ulama, kedua orang tuanya dan orang-orang yang salih dengan kedua mata ini." Kemudian malaikat maut pergi menghadap Allah dan berkata, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya hambamu berkata begini dan begini." Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai malaikat maut, gantungkanlah namaku pada telapak tanganmu dan perlihatkanlah pada ruh hambaku. Jika dia melihatnya, niscaya keluarlah ia." Maka ditulislah asma Allah pada telapaknya dan diperlihatkan pada hamba Allah. Maka ia pun mengiyakan, dan keluarlah ruh hamba tersebut dengan berkah asma Allah, dan hilanglah pahitnya sakaratul maut darinya. Maka apakah tidak hilang azab yang pedih darinya bila di dadanya tertulis asma Allah? Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran,
Surat Az-Zumar ayat 22. Maka orang-orang yang dibukakan Allah hatinya untuk menerima agama Islam, maka ia berada dalam cahaya hidayah dari Tuhannya. Namun, apakah tidak hilang darinya siksa dan perkara yang menyusahkan di hari kiamat? Disebutkan dalam suatu hadis, ada 5 perkara yang menjadi racun yang mematikan dan 5 perkara sebagai penawar obatnya. Pertama, dunia adalah racun yang mematikan dan zuhud adalah penawarnya. Kedua, harta adalah racun yang mematikan dan zakat adalah penawarnya. Ketiga, ucapan atau pembicaraan adalah racun yang mematikan dan zikir adalah penawarnya. Umur adalah racun yang mematikan dan taat adalah penawarnya. 5. Sepanjang tahun adalah racun yang mematikan dan bulan Ramadan adalah penawarnya. Diceritakan dalam suatu hadis, ketika seorang hamba mengalami naza' atau sakaratul maut, ada panggilan yang menyuruh dari sisi Allah. Tinggalkanlah dia supaya bisa beristirahat sebentar. Ketika ruh sampai di dada, Allah pun berfirman, tinggalkanlah dia supaya bisa beristirahat sebentar. Begitu juga ketika ruh sampai pada kedua lutut dan pusar. Ketika sampai pada tenggorokan, datanglah seruan. Tinggalkanlah dia sehingga anggota tubuhnya saling berpamitan satu sama lainnya. Maka berpamitanlah mata dengan mata seraya berkata, Assalamualaikum ila yaumil qiyamah. Begitu juga kedua telinga, kedua tangan, dan kedua kaki dan ruh berpamitan dengan jasad, dan iman berpamitan dengan lisan. Dan semoga kita dilindungi oleh Allah dari pamitannya ma'rifah dan iman dengan hati. Dan tinggallah dua tangan dan dua kaki yang tidak bergerak, dua mata yang tidak melihat, dua telinga yang tidak mendengar, badan yang tidak bernyawa, lisan tanpa iman, hati tanpa ma'rifah. Maka, bagaimanakah keadaan hamba yang ada pada liang lahat? Tidak melihat suatu apapun, tidak ada ibu, bapak, anak-anak, saudara, sahabat, tanpa alas dan tanpa hijab. Maka orang yang tidak dapat melihat Tuhan yang mulia, sungguh orang itu dalam kerugian yang besar. Imam Abu Hanifah berkata, perkara yang banyak menyebabkan hilangnya iman seorang hamba adalah waktu sakaratul maut. Semoga Allah menjaga kita dan Anda semua dari hilangnya iman.